Bapak, Ibu, dan sahabat Bimas Katolik dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Horas. Horas. Maju-ajua. Maju-ajua. Enjua-jua. Enjua-jua. Ahoy. Ahoy. Sahabat pendengar, semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada hari ini. Senang sekali saya Karya Almasi Telombanua bisa menemani Anda dalam podcast hari ini, yang mana podcast hari ini akan kita membahas seputar tentang Prapaskah. Dan kita akan mengangkat satu tema, yaitu Prapaskah, refleksi yang mengubah hidup. Bapak Ibu telah hadir bersama kita seorang yang sangat menginspirasi banyak umat dan tentunya juga memiliki banyak pemahaman seputar tentang Prapaskah. Beliau adalah Bapak Sofung Berenduru, SAG MA, sebagai narasumber kita pada hari ini dan juga menjabat sebagai Kepala Seksi Bimas Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya pada hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Ya. Saat ini Bapak Ibu kita menjalani masa Prapaskah. Kita mengikuti ibadah-ibadah dan juga mendengarkan renungan. Bahkan juga kita menjalankan puasa. Pertanyaannya kepada kita, apakah masa Prapaskah ini hanya sebagai rutinitas saja ataukah juga menjadi momen perubahan hidup? Namun pertanyaannya, apakah Prapaskah ini betul-betul menjadi momen perubahan di dalam diri kita atau justru hanya sebagai rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam tentang Prapaskah, Pak, seperti yang kita ketahui, banyak orang tahu bahwasanya Prapaskah ini 40 hari sebelum Paskah, yang mana 40 hari ini juga mengingatkan kita Yesus melakukan puasa di padang gurun. Artinya ini adalah masa persiapan rohani, bukan hanya sekedar tradisi gereja saja. Bagaimana penjelasannya Pak terkait tentang Prapaskah ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Sebelum saya memberi penjelasan sedikit mengenai masa Prapaskah atau masa tobat ini, saya sapa kita dulu. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Pace bene. Pace bene. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga pertemuan ini pagi hari ini memberi berkat kepada kita yang ada di sini dan tentu kepada semua pendengar kita dimanapun mereka berada. Semoga mereka mendengar sebentar saja. Betul sekali pertanyaan tadi dari saudara Karya Almasi. Itu benar sekali bahwa memang masa Prapaskah ini yang kita kenal sebagai masa tobat. Masa Prapaskah berarti artinya waktu. Dan itu berlangsung 40 hari lamanya kita melakukan refleksi pertobatan dalam hidup kita. Nah, ini sebenarnya masa Prapaskah ini atau masa tobat ini diambil dari pengalaman hidup Tuhan Yesus sendiri. Ya. Selama dia berkarya dan sebelum menderita sengsara dan nanti disalibkan dan akhirnya mengalami kebangkitan. Dan itu diuraikan di dalam 3 kitab suci yang kita kenal dengan nama itu Injil-Injil Sinoptik. Ada pertama itu Matius, Markus, dan Lukas. Itu diceritakan di sana bagaimana Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan selama di sana dia mengalami cobaan-cobaan dari iblis. Saya pikir sebagai Kristen Karya Almasi tahu cerita tentang itu. Tentunya sahabat Bimas Kristen juga sudah paham. Dan saudara-saudari, ini masa Prapaskah bagi kita sebagai umat Katolik ini ya. Kita mulai sesungguhnya dari perayaan Rabu Abu. Nah, pada saat itu umat dalam perayaan Ekaristi akan diterimakan abu, akan ditandai dahinya dengan salib dan abu oleh imam.
Dan dalam kata-katanya imam menyampaikan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Atau rumusan lain yang sering dipakai, dikatakan, ingatlah engkau berasal dari debu dan akan menjadi debu. Nah, itulah memang tempat buah refleksi supaya kita merefleksikan diri bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita dari debu, tetapi akan kembali kepada debu. Masa hidup kita ini kita pakai untuk hal-hal yang baik. Dan itu diingatkan oleh gereja dalam masa Prapaskah ini. Ya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali tentunya di mana momen Prapaskah ini menjadi momen pertobatan. Pertobatan bukan hanya sekedar rasa bersalah atau menyadari kesalahan, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam yang disebut sebagai metanoia, yang mana metanoia ini adalah perubahan daripada cara berpikir dan juga arah hidup yang lebih baik. Bagaimana Pak? Seperti apakah perubahan yang nyata yang dikehendaki? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, saya sudah jelaskan tadi bahwa masa Prapaskah ini atau masa tobat ini kesempatan untuk membaharui diri secara menyeluruh, mulai dari diri kita sendiri. Maka di dalam gereja Katolik, dalam masa Prapaskah ini, masa tobat ini, ada dua hal yang menjadi sebuah tindakan. Apa itu? Ada yang disebut dengan dalam masa tobat Prapaskah ini ada puasa dan pantang. Nah, puasa itu bagi Katolik artinya bahwa kita hanya diperkenankan makan kenyang satu kali dalam satu hari. Dan pantang itu artinya meninggalkan hal-hal yang sangat menarik hati, misalnya rokok, mengurangi jenis-jenis makanan yang sesungguhnya sangat kita butuhkan setiap hari. Tetapi pada masa Prapaskah ini itu dikurangi. Nah, tetapi sebenarnya puasa kita masa Prapaskah ini bukan hal yang formalitas itu yang terpenting. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana pikiran, kata-kata, dan tindakan kita ada mengalami perubahan dari yang barangkali selama ini kita senang dengan kesukaan kita dan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sekarang pada masa Prapaskah ini, masa tobat ini, kita renungkan itu dan kalau bisa kita merubahnya ke depan. Jadi memang masa Prapaskah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi di dalamnya harus ada yang disebut dengan transformasi. Apa transformasi itu? Perubahan dari dalam diri, perubahan cara pandang kita, cara pikir kita, perubahan batin kita dari gelap menjadi terang, dan akhirnya perubahan dalam sikap hidup kita yang nyata kepada sesama dan dimanapun kita berada. Jadi kapan itu bisa? Tentu diawali dari kesadaran kita yang total penuh bahwa kita ini memang manusia yang terbatas, manusia yang kurang, dan manusia bahkan dikatakan berdosa. Ketika kita tidak merasa bahwa kita berdosa, disitulah dosa besar kita. Ketika kita merasa saya baik-baik saja dan tidak berdosa. Nah, dan disitulah kesempatan untuk kita untuk merefleksikan hidup kita bahwa kita ini adalah manusia yang harus bertobat, memperbaiki diri, memperbaiki relasi dengan sesama, memperbaiki relasi dengan dunia sekitar kita, dan terlebih relasi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi begitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya puasa ini juga sangat identik. Enggak. Potong ya. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yang mana Prapaskah ini juga
identik dengan puasa, yang mana puasa ini tidak hanya menahan rasa lapar dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada pengendalian diri dan juga disiplin rohani. Tentunya ini ada kaitannya Pak dengan pembentukan karakter. Apakah seperti itu di dalam masa Prapaskah ini ada kaitannya dengan pembentukan karakter bagi umat yang ada yang menjalani Paskah ini? Nah, jadi itu sebenarnya memang tujuannya. Kalau selama ini kita merasa nyaman dalam zona aman kita selama ini, dalam kebiasaan-kebiasaan kita, maka dalam masa Prapaskah ini kita diberi waktu oleh gereja. Marilah kita kembali melihat seluruh hidup kita, melihat seluruh perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup rohani kita, dalam sosial kita bersama dengan orang lain. Artinya seluruh aspek hidup kita diajak oleh gereja untuk melihat seluruhnya tanpa melihat jabatan kita. Ini semua umat beriman harus mengalami pertobatan. Ya, itulah sebabnya pada tahun ini gereja mengambil tema itu tahun ini puasa, tobat, dan amal kasih. Kalau tadi puasa, apa tujuannya puasa? Termasuk puasa bukan hanya mengurangi makanan atau makan sekali kenyang dalam satu hari, tetapi puasa juga dalam kata-kata, puasa dalam tindakan yang tidak benar, puasa dalam hal-hal yang mengganggu kehidupan kita dan bahkan meninggalkan sakit hati kepada sesama kita atau siapapun, apalagi dengan Tuhan. Dan inilah sebenarnya isinya, ada perubahan yang berasal dari dalam diri. Jadi sekali lagi bukan sekedar formalitas. Ya, bukan sekedar formalitas. Oke Pak, tentunya juga kita sebagai ASN di Kementerian Agama, dan harusnya momen Prapaskah ini juga berdampak di dalam diri kita sebagai ASN di kantor Kementerian Agama, di dalam integritas kita, juga dalam pelayanan kita. Seperti apa tanggapan Bapak terkait tentang ini? Oke, baik, bagus sekali, dan memang itu benar. Kalau kita bicara soal masa Prapaskah, masa pertobatan, harusnya mewarnai kehidupan semua orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai ASN juga, kita harus pahami seperti rumusannya tadi, masa Prapaskah dipakai sebagai kesempatan untuk melakukan pertobatan, perbaikan, metanoia, kembali kepada apa yang benar. Ya, tentu kita sebagai ASN, kalau kita ditanya apa sebenarnya tugas kita melakukan pelayanan secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Kalau kita bicara soal pertobatan kita sebagai orang Kristen dalam tugas pelayanan kita, maka menurut saya mari kita tunjukkan pelayanan kita yang baik, pertobatan kita itu dalam etos kerja kita setiap hari. Nah, kita sudah diharapkan oleh negara ini supaya melakukan pelayanan yang berakhlak. Kita masih ingat itu. Apa itu? Kita melakukan pelayanan dengan akuntabel, dengan kompeten, lalu harmonis. Sesudah harmonis, ya kita juga menunjukkan loyalitas kita pada pekerjaan kita dan atasan kita. Kemudian adaptif, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan umat, tetapi tetap menjaga norma-norma yang diharapkan kepada kita sebagai ASN. Dan kolaboratif, tidak mungkin kita berhasil sendiri. Ya, kita adakan kolaboratif bersama pihak lain, terutama kita di sini, dan juga dengan stakeholder kita dan pihak-pihak lain. Ya, sahabat Bimas Katolik dimanapun Anda berada, tentunya juga dalam momen Prapaskah ini tidak hanya juga berdampak dalam lingkungan kerja, tetapi juga itu dapat berdampak dalam kelompok terkecil kita, yaitu dalam lingkungan keluarga. Maka dari itu, apa aja hal-hal Pak? Hal-hal yang bisa dilakukan
di dalam lingkungan keluarga di momen Prapaskah ini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pada masa-masa Prapaskah ini, kita cenderung berpikir, ya marilah kita mentobatkan orang lain. Ya, kita berkhotbah, kita memberi renungan, kecenderungannya adalah supaya orang lain bertobat. Nah, sesungguhnya pertobatan yang benar itu adalah dimulai dari diri kita. Kalau setiap anggota keluarga mengalami pertobatan, memperbaiki diri, memperbaiki segala macam berkaitan dengan perjalanan hidupnya selama ini, saya pikir itulah tujuannya pertobatan ini. Memang pertobatan dan masa Prapaskah ini untuk keluarga. Dan kita lihat gereja yang universal ini itu terwujud di dalam keluarga kecil. Iya. Maka keluarga yang kecil itu disebut sebagai Ecclesia Domestica. Iya. Ya, artinya keluarga, gereja sebagai keluarga, gereja kecil, keluarga sebagai gereja kecil. Dan pertobatan itu dimulai dalam keluarga, dalam diri ayah dan ibu, dalam diri anak-anak dan semua anggota keluarga. Apa itu yang mau diperbaiki? Ya, yang harus diwujudkan, memperbaiki kelemahan-kelemahan, terjadi pengampunan satu sama lain, ada rekonsiliasi. Ya, kalau selama ini ada hal yang kurang baik di dalam keluarga, kurang kita terima antara ayah, ibu, anak-anak, ya kita tahu tidak ada satupun yang tidak ada kelemahan-kelemahan. Iya. Kita punya kelemahan sana-sini, dalam kata-kata, dalam berpikir dan bertindak. Itu semua harus ada rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi bisa ketika ada pengampunan. Dan sesudahnya, mari kita perbaiki bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dengan doa-doa kita. Lalu, rajin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani, kehidupan rohani di gereja kita, dan saling mendukung. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan sesungguhnya dalam masa Prapaskah ini, sehingga akhirnya nanti kita menikmati Paskah, kita damai, kita sudah berdamai, kita sudah diampuni dan macam-macam, kita sudah mengalami sesuatu hidup yang baru, dan demikian peristiwa Paskah pun nanti. Karena sesudah masa Prapaskah ada peristiwa Paskah. Iya. Dan itulah yang kita tunggu, Paskah itu. Jadi selama masa Prapaskah kita diberi kesempatan untuk memeriksa diri, tapi kita tidak tinggal dalam tangisan. Kita berharap bahwa Paskah nanti kita mengalaminya dengan penuh sukacita. Tentunya ini adalah harapan kita bersama bahwasanya untuk momen Prapaskah ini ada dampak yang baik, yang positif di dalam setiap keluarga. Nah, tentunya juga Pak, ada beberapa tantangan ya di momen Prapaskah ini, yang mana ini Prapaskah ini kadang hanya sebagai ritual saja atau hanya sebagai sebatas acara-acara setiap tahunnya tanpa adanya perubahan hidup. Nah, tantangan seperti ini Pak, tentunya ini menjadi hal yang sangat mengganggu juga, bahkan kita sebagai umat itu tertantang dengan hal itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Ya, dan itu benar. Dan memang saat-saat sekarang ini kan orang lebih cenderung supaya dunia ini melihat sesuatu yang menarik. Jadi sekedar formalitas, sekedar untuk viral. Sebenarnya sesungguhnya bukan itu, ya, bukan soal viralnya, tetapi sebenarnya adalah bagaimana terjadinya perubahan. Memang itu tantangan sekarang. Orang tinggal pada formalitas, perayaan-perayaan formalitas. Tetapi juga tidak boleh kita abaikan bahwa memang perayaan-perayaan yang sudah lama itu, yang berasal dari tradisi, tidak boleh kita abaikan. Karena kita hidup dan berkembang dari tradisi yang lama, tradisi baik yang diwariskan oleh gereja kita. Tetapi memang tantangannya seringkali kita tinggal pada formalitas. Nah, itu benar. Sekarang selain formal yang ada,
Dan karena itu memang hidup dalam sejarah dan menjadi tradisi yang kita wariskan. Tetapi sekarang, apalagi dalam zaman sekarang ini, memang butuh transformasi, pendalaman yang lebih, sehingga orang sampai pada inti. Jadi boleh dikatakan perubahan innernya, kalau dikatakan menjadi inner beauty-nya kita. Jadi bukan sekedar formalitas. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mereka kalau berdoa berteriak di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Nah, mereka melakukan puasa dengan tujuan supaya dilihat orang. Kita masa Prapaskah ini dan dikatakan masuklah di dalam ruangan, menyakilah rambutmu supaya engkau tidak dilihat sedang. Tetapi apa yang dilihat nanti? Buahnya ada perubahan perubahan habitus. Apa itu habitus? Situasi yang baru dalam seluruh hidup kita, dari kata-kata kita, dari cara pergaulan kita, cara bersosial kita, cara kita melayani, dan cara kita bagaimana hidup kita di keluarga. Seperti tadi kita bicara soal dunia kantor, soal dunia luar, tetapi sesungguhnya kita mulai dari dalam keluarga. Ya, Bapak Ibu, ada salah satu simbol yang sangat penting untuk umat Kristiani, yang mana simbol itu adalah simbol salib, yang mana salib ini menandakan sebagai kasih dan juga pengorbanan. Nah, apakah di dalam memahami salib berarti kita hidup ya Pak dalam kasih dan juga pelayanan tanpa pamrih di momen Prapaskah ini? Ya, baik, terima kasih, itu benar. Makna salib itu ya artinya mengajarkan kita kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Ya, tetapi salib juga dia menawarkan pengharapan. Ya. Nah, ini sebenarnya yang kita mau kejar. Apa yang ditawarkan oleh salib itu? Adalah salib pengharapan. Siapa itu yang memberi itu? Tuhan Yesus sendiri. Ketika selama masa Prapaskah, kita diberi kesempatan untuk merenungkan hidup kita dan segala kelemahan-kelemahan keberdosaan kita. Tuhan Yesus sesudah bangkit, sesudah disalibkan, dimakamkan dan bangkit, itulah kita harapkan nanti. Dan salib itu memberikan pengharapan baru kepada kita. Jadi memang salib bagi orang yang tidak percaya itu penghinaan ya. Tetapi bagi kita orang-orang percaya itu adalah justru lambang kemenangan kita dan juga menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Salib menguatkan kita untuk menjalani hidup kita karena setiap orang yang dikatakan Kristen dia harus memikul salibnya. Ya, betul. Dan karena Yesus sendiri memikul salibnya. Dan apa salib bagi kita orang Kristen? Itulah tanggung jawab. Maka kita tidak pernah lari pada tanggung jawab. Seperti Tuhan Yesus kan? Iya, betul. Dia sebenarnya ada kesempatan lari. Banyak muridnya. Tetapi dia melakukan itu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Demikian juga dalam seluruh hidup kita. Salib bukanlah penderitaan, tetapi itulah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Dan Tuhan Yesus mengajari kita makna salib itu luar biasa. Dan akhirnya apa ujungnya? Kebangkitan Paskah. Jadi kita tinggal di dalam salib, tetapi Paskah di dalam diri Yesus kita mengalami kepenuhan makna salib itu. Demikian. Tentunya ini sangat menarik sekali, Bimas Katolik dimanapun Anda berada, bahwasannya di dalam momen Prapaskah ini tidak hanya rutinitas tetapi ada perubahan diri yang nyata di dalam setiap umat di dalam menjalankan Prapaskah ini. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada podcast hari ini, Pak, kira-kira apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi harapan kita bersama di dalam momen-momen Prapaskah ini yang bisa juga kita bagikan kepada sahabat pendengar kita dimanapun mereka berada pada hari ini? Baik, terima kasih saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
kita mau mengatakan dan kami mengajak kita semua, marilah kita memanfaatkan masa prapaskah ini betul-betul sebagai masa pertobatan. Dan kita melihat seluruh hidup, perjalanan hidup kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan orang-orang di luar diri kita, dengan keluarga kita, dan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dan dengan teman-teman sekerja. Kita lihat seluruh relasi kita, apakah ada yang kurang beres? Mari kita perbaiki, mari kita bertobat. Sekalipun orang lain tidak tahu kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, tetapi kita yakin, kita tahu, dan Allah sendiri tahu. Mari kita memaknai masa prapaskah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menimba berkat rahmat dari Tuhan, bahwa ini kesempatan kita untuk berbalik kepada Tuhan, dan terlebih sesungguhnya memperbaiki hidup kita yang di dunia ini. Karena kalau kita nanti menunggu-nunggu surga, di dunia ini juga kita harus menikmatinya pelan-pelan. Kalau kita mengalami kebaikan, sukacita, damai sejahtera bersama orang-orang lain, siapapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun pekerjaannya. Jadi bila ada damai, disitulah ada kasih itu. Dan disitulah harusnya nampak buah pertobatan kita selama masa prapaskah. Jadi saudara-saudari, jangan kita sia-siakan masa prapaskah ini, masa tobat ini. Mari kita menimba berkat rahmat anugerah kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita mengucapkan terima kasih yang banyak untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Sofumber Duru, SAG MA, yang mana memberikan kita pemahaman-pemahaman yang baru, wawasan-wawasan yang baru, dan tentunya juga sangat menginspirasi kita. Baik, Bapak Ibu, dari obrolan ini kiranya kita dapat mengambil manfaatnya, ya. Terlebih juga dengan Bapak Ibu pendengar kami dimanapun berada, sehingga podcast hari ini sangat menjadi pemahaman baru dan juga memberikan wawasan baru untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak untuk waktu, untuk penjelasan yang sangat-sangat menginspirasi kami sebagai umat pada hari ini. Saya Karya Almasi pamit undur diri pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam. Ya Ahobu. Ya Ahobu. Horas. Horas. Maju ajua. Maju aja. Enju ajua. Enjua-jua. Ahoy. Dan Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat menjalani memasuki masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.